Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Safa Anjani. Saya berasal dari Demak, Jawa Tengah. Saya mahasiswi semester 1 Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu untuk presentasi. Dan adapun topik presentasi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu definisi dan ruang lingkup akuntansi. Baiklah teman-teman semua, tanpa membuang waktu panjang, marilah kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Sebelum mulai presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dan ruang lingkup akuntansi present by Halia Safa Anjani, NIM 31402100219. Pengertian akuntansi menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Pengertian akuntansi menurut AICPA merupakan seni mencatat, meringkas, serta menggolongkan segala hal yang berhubungan dengan transaksi dan keuangan dengan cara tertentu dalam bentuk satuan uang serta melakukan penafsiran hasilnya. Fungsi-fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama yaitu sebagai recording report. Fungsi akuntansi sebagai recording report adalah fungsi yang paling penting dalam akuntansi, yang berfungsi sebagai catatan transaksi secara terstruktur dan tersusun rapi sesuai dengan penjelasan dan periodenya. Proses pencatatan ini dimulai dari bukti transaksi, berlanjut ke jurnal, hingga muncul laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Aktivitas dalam akuntansi ini menghasilkan output, yaitu laporan keuangan yang meliputi laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Fungsi akuntansi yang kedua yaitu sebagai pendeteksi penyalahgunaan. Ilmu akuntansi juga bisa digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan mencegah penyalahgunaan dana di sebuah perusahaan atau badan usaha serta pemerintahan. Laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti transaksi harus disusun dengan benar agar hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran akuntansi manajemen perusahaan biasa digunakan untuk keperluan seperti ini. Fungsi akuntansi yang ketiga yaitu untuk melindungi properti dan aset. Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Catatan ini atas aset ini juga dapat dibandingkan dengan kondisi aset saat ini, sehingga menghindari kesalahan pengguna dalam menghitung aset dan dapat melindungi properti dan aset yang dimiliki perusahaan. Fungsi akuntansi yang keempat yaitu untuk bentuk cerminan keadaan bisnis dan perusahaan. Fungsi akuntansi selanjutnya adalah sebagai bentuk cerminan atau pertanggungjawaban keadaan bisnis perusahaan kepada semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan,
penelitian, dan instansi lainnya. Informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang pertama yaitu untuk memberi informasi terkait kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk memberi informasi besaran pajak yang harus dibayar perusahaan. Yang keempat yaitu untuk memberi informasi kelangsungan perusahaan yang akan memengaruhi investasi. Dan informasi akuntansi yang kelima yaitu untuk pengambilan keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Tujuan dan peran akuntansi. Tujuan akuntansi yaitu untuk memberikan informasi kepada pihak yang memerlukan informasi terkait akuntansi. Peran akuntansi. Akuntansi memiliki dua peran, yaitu yang pertama, peran akuntansi dalam usaha, dan yang kedua yaitu peran akuntansi bagi pihak manajemen. Peran akuntansi bagi dalam usaha yaitu sebagai pengendalian keuangan, operasi perusahaan, pelaporan, dan perencanaan. Peran akuntansi bagi pihak manajemen yaitu yang pertama untuk melindungi harta perusahaan, yang kedua untuk menyusun rencana perusahaan di masa depan, yang ketiga untuk pengukuran penghasilan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan yang keempat yaitu untuk pengawasan kegiatan perusahaan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi yaitu yang pertama investor dan calon investor, yang kedua pemilik dan calon pemilik, yang ketiga kreditor dan calon kreditor, yang keempat manajemen atau pimpinan perusahaan, yang kelima karyawan dan calon karyawan, yang keenam pemerintah. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi yang pertama yaitu akuntansi pemerintahan atau government accounting. Akuntansi pemerintah atau sektor publik merupakan bidang spesialisasi yang banyak digunakan dalam penyusunan anggaran dan perhitungan anggaran di instansi pemerintah. Bidang spesialisasi akuntansi yang kedua yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi pajak merupakan bidang spesialisasi yang berfungsi sebagai pengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Bidang spesialisasi akuntansi yang ketiga yaitu akuntansi anggaran atau budgeting accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang spesialisasi yang melakukan pencatatan transaksi yang terjadi dan terdapat pada setiap anggaran, mulai dari anggaran yang disyahkan hingga penutupan buku anggaran akhir tahun. Bidang spesialisasi akuntansi yang keempat yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau financial accounting merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan semua pencatatan transaksi perusahaan dalam periode tertentu dalam suatu laporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK.
Bidang spesialisasi akuntansi yang kelima yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Akuntansi biaya merupakan bidang spesialisasi yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan pencatatan dan penyajian data operasional biaya agar dapat terkendali. Bidang spesialisasi akuntansi yang keenam yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang spesialisasi akuntansi yang umumnya memiliki 3 fungsi utama, yaitu pemilihan dan pencatatan data, Jabatan-jabatan analisis bidang data, akuntansi dan atau menyiapkan profesi laporan akuntansi. bagi manajemen. Profesi akuntansi yang Sedikit pertama mirip yaitu dengan akuntansi sebagai keuangan. akuntan intern. Akuntan intern bersifat Akuntansi kooperatif. manajemen lebih bersifat Pekerjaannya meliputi internal dan rahasia controller, perusahaan. bookkeeper, dan internal Akuntansi auditor. ini lebih Profesi mendalam akuntansi yang dan kedua dipakai yaitu oleh sebagai pihak akuntan manajemen untuk Akuntan membuat publik bersifat keputusan independen strategis. dan pekerjaannya Bidang meliputi spesialisasi pemeriksaan LK, akuntansi yang terakhir konsultasi yaitu mengenai auditing akuntansi. atau akuntansi pemeriksaan. Profesi akuntansi yang ketiga yaitu Dalam sebagai akuntansi akuntan pendidik terdapat audit atau atau sebagai dosen pemeriksaan. ataupun guru Akuntansi di instansi pemeriksaan pendidikan atau tertentu auditing seperti ini merupakan universitas bidang yang atau bertugas sekolah menengah melakukan atas, yaitu pemeriksaan sebagai guru terhadap ekonomi. catatan hasil kegiatan Dan profesi akuntansi akuntansi yang keuangan terakhir yaitu yang sebagai bersifat pengujian akuntan atas pemerintah. kelayakan, Akuntan pemerintah yang biasanya bersifat bekerja di atas pengujian bidang-bidang kelayakan pemerintahan. laporan keuangan secara bebas atau Itulah independen teman-teman semuanya, atau sampai tidak sudah kita berpihak pada presentasi dan hari ini. objektif. Saya Halia Safa Anjani, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, Etika profesi dan saya mohon akuntansi, maaf apabila ada yaitu ketidaksempurnaan merupakan materi yang suatu saya ilmu sampaikan. yang membahas perilaku Semoga baik materi yang dan saya buruk sampaikan manusia yang dapat dapat Anda dipahami pahami manusia semuanya. sebagai Dan akuntan. maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penulisan atau pengucapan Prinsip kata dalam materi etika ini. yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Terima kasih Indonesia. atas perhatian Seorang semuanya. akuntan Terima harus kasih telah memiliki menonton prinsip etika, video saya. Terima yaitu kasih yang saya pertama ucapkan. harus tanggung jawab profesi, Wassalamualaikum yang kedua warahmatullahi wabarakatuh. harus mementingkan kepentingan publik, yang ketiga harus berintegritas, yang keempat harus objektif, yang kelima harus kompetensi dan kehati-hatian, yang keenam harus memiliki kerahasiaan, yang ketujuh yaitu harus bersifat profesional, dan yang terakhir atau yang kedelapan harus memiliki standar teknis.